apakah benar katanya di umur 40-an itu terjadi puber kedua di mana libido dan keinginan menikah lagi sangat besar? Syukron Ustaz. Ini memang kalau di kalangan bapak-bapak itu terutama ini selalu aja jadi sesuatu yang menarik untuk selalu dibahas, dibincangkan di setiap entah itu diskusi kecil, diskusi besar itu selalu aja Ustaz seperti ini Ustaz. Bagaimana Ustaz sebenarnya Ustaz? Jadi sebenarnya ini kita ambil dari beberapa referensi ya. Dari perbincangan di ini juga dari psikologis secara psikologis, bidang kesehatan juga Ustaz ya. Ya, memang istilah dunia medis ya, puber kedua itu sebenarnya enggak ada. Ya, enggak ada ya. Cuma perubahan tuh ya di paruh baya itu pasti aja ada. Dan itu kan biasa memang. Ya, terutama ketika kita dengan teman-teman yang sebaya dengan kita. Jadi kita lihat ada yang alhamdulillah bagus ya jalannya, hidupnya sukses, kemudian ada yang ya sedang, ada yang biasa-biasa aja ya. Nah, qadarullah, bahkan ada yang sampai juga terpuruk. Itu kan ada ininya. Cuma memang ini umur 40 tahun ini disinggung ya oleh Allah di surah Al-Ahqaf ya. Jadi di ayat 15 itu Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddahu ya wa balagha arba'ina sana. Ya. Sampai ya anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Ya. Jadi kemudian anak itu akan berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya karuniakan kepadaku ya bagaimana aku akan mensyukuri nikmatmu ya yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi umur 40 ini memang umur kematangan seseorang. Ya makanya kemudian para rasul hampir seluruhnya dan kebanyakan ya diangkat oleh Allah menjadi rasul ya para nabi itu di usia 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dan itu ya mulai eksis lah istilahnya. Terus mulai eksis ini. Ini kalau kita bicara dari sisi positifnya ya. Jangan kita konotasikan ingin menikah lagi dan ya barakallah mungkin dalam satu sisi kalau yang mampu kalau yang mampu misalnya kan jangan coba-coba gitu. Jadi kita harus banyak ya punya pertimbangan. Ya, Anda tidak setuju kalau seandainya orang ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan malah kemudian akhirnya yang sudah bagus jadi berantakan. Ya sudah dia pupuk, ya dia bina, ya kemudian dia sirami semua dengan keindahan-keindahan, punya program-program, ya keluarga, lalu kemudian na'udzubillah min dzalik la qadarullah ya barangkali dalam satu sisi negatif ya bukan ini. Akhirnya ada mau nambah keluarga baru dengan barangkali bayangan dan mimpi-mimpi yang ini yang kemudian akhirnya apa yang semua diharapkan jauh dari ini. Dan ini sering yang seperti makanya harus banyak sekali konsultasi dan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Dan ini jangan dijadikan alasan untuk hal-hal yang barangkali sifatnya tidak ngukur diri gitu. Ya, itu yang penting Ustaz ya. Harus tahu kemampuan diri apa. Jangan asal-asal saja. Alhamdulillah min dzalik ya kalau Anda lihat ada beberapa seperti tidak bersyukur. Dapat istri sudah hafizah. Ya, udah dapat kerjaan baik-baik, udah terus kemudian lingkungannya juga baik, anaknya baik. Ya kemudian niru-niru yang sebenarnya di luar nalar, di luar kemampuan dia.
akhirnya subhanallah berubah 180 derajat perubahan itu. Kemudian sampai temperamen, sampai mukuli, sampai yang berpisah, sampai kemudian ya anaknya benci sama dia. Ya, akhirnya hidupnya berantakan. Nah, ini bukan apa? Ini nekat ini. Ya, nekat ya. Artinya di mana letak ya firman Allah, ya anak askura nikmatak allati an'amta alayya. Ya kan itu doa yang diajarkan oleh, dan itu menjadi doa itu kan menjadi jalan hidup yang kita harapkan. Gimana syukurnya itu nikmatnya. Ini karena mimpi-mimpi kosongnya ini ya. Yang kemudian di luar kemampuan kita. Kalau ada kemampuan ya monggo silakan. Ya, kalau seandainya itu memperbaiki dan mengupgrade apa yang sudah ada, tinggal ditambah barangkali ya diperkuat. Kalau antum sudah punya usaha, antum sudah mulai memikirkan bagaimana mengembangkan mengembangkan yang tidak jauh-jauh dari usaha yang pertama ini. Jangan nanti yang aneh-aneh juga usaha yang di luar ini. Orang udah punya usaha kuliner misalnya, dia kemudian usahanya mau ikut-ikutan orang ya properti dan akhirnya apa yang bukan pegangannya habis nih. Nah, ini juga ya kadang-kadang menjadi masalah di keluarga kita ya gara-gara ekonomi ya. Ini kata Ali bin Abi Thalib disadar kepada Ali ya kadal fakru ayakuna kufra ya. Jadi hampir-hampir saja yang namanya kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Apa diperhatikan juga ini puber kedua ini jangan hanya dikonotasikan selalu ingin nikah lagi gitu saja. Tapi jadi ada ambisi-ambisi yang barangkali dia harus ya, dipikirkan itu nih. Ada memang beberapa apa namanya ya jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini ya. Yaitu yang pertama biasanya itu kalau pas umur ini ya kadang-kadang dianggapnya udah hidupnya membosankan dah. Membosankan, kayaknya monoton kita ini gitu. Ya monoton. Makanya apa? Kita harus banyak silaturahim. Ya silaturahim. Itu yang kita cari adalah circle kita yang sesuai dengan apa yang kita ya punya usaha. Ya punya usaha. Itu misalnya pengusaha ya kumpul sama pengusaha. Gimana dia mengembangkan ini ya. Tapi yang di kemampuan kita ini. Jadi disibukkan dengan hal-hal yang baru. Atau barangkali ada ya apa namanya komunitas dakwah kayak, ya jadi kita jangan sampai kita mengeluh mengeluh karena mungkin monoton dari hidup kita ini. Cari ya lingkungan ini. Ya, kemudian yang berikutnya sering juga nih ya na'udzubillah min dzalik ya itu selingkuh. Ya. Na'udzubillah min dzalik ya kita ya harus ya, menghindar hal-hal yang seperti ini. Terutama apa kumpulan-kumpulan yang memang ya rawan untuk terjadi. Ini rawan untuk terjadi. Kita lebih baik ya kumpul dengan keluarga ketimbang kita kumpul dengan teman-teman kita yang selalu ngomongnya ke situ. Jadi kita harus membatasi diri. Kita harus pandai-pandai ya mencari teman ya. Karena memang kata Rasulullah SAW la tas'al 'anil mar'u 'ala dini khalili. Ya. Jadi seseorang itu agamanya menurut temannya. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW ya tas'al 'anil mar'i wasalan qarini. Ya. Jadi jangan kita bertanya kepada orang tua bagaimana sih sifatnya atau sikapnya. Tapi lihat tuh komunitasnya. Kalau mohon maaf nih pengangguran misalnya, ini akan nganggur begitu aja. Ya. Jadi kita kalau misal nih, ini satu-satu misal ini kita punya pekerjaan nih, kita ingin upgrade. Nih kita ingin upgrade. Maka apa? Upgrade diri kita. Maka juga
sedikit kita lihat lingkungan yang kita yang lebih tinggi dari antara kita, ya, supaya kita bisa belajar. Saya misalnya sebagai guru, maka apa? Kita harus mencari komunitas, ya. Misalnya ikut-ikut daurah. Ya, daurah ini nanti kita bukan hanya di masyayikh, ya, tapi di meja makan, ketemu dengan teman-teman itu. Ini kita kan semuanya rata-rata sudah fauqa arba'in nih. Ya kan, di atas. Yeah. Oh, Masya Allah. 40. Teman kita ini. Jadi ini kita berusaha mengalihkan hal negatif ke positif. Ya, positif. Itu lebih ini. Kemudian juga, mohon maaf ini juga kadang-kadang yang dikatakan pubertas ini yang menjadi lebih genit katanya. Ya, itu memang cenderung negatif ya Ustaz ya. Ya, cenderung negatif ya. Cenderung negatif seperti Maka itu. Juga para istri harus tanggap juga nih. Jangan kemudian menyalahkan ini. Istrinya tidak berubah, tidak bersolek di rumah, ya, tidak servis suami, baik itu dalam keseharian. Akhirnya suami jadi bosan. Ya, makanya juga kita anjurkan juga harus ada kebersamaan. Ya, kebersamaan baik itu keseharian dengan pasangan hidup kita. Harus itu minimal ya pada subuh jalan ya, bareng, sekedar jalan tuh, olahraga, jalan-jalan gitu saja. Jalan-jalan itu inilah. Itu harus tuh. Harus. Iya, ya. Memupuk kebersamaan. Kebersamaan. Nggak bisa ini sepekan sekali. Kemudian juga kita harus punya tabungan yang bisa jalan-jalan bareng sama ya keluarga kita, anak-anak kita. Ya. Harus tuh. Harus. Sehingga apa? Yang pikiran-pikiran negatif tuh ya bisa terabaikan. Betul. Nah, ini juga kemudian mohon maaf ini juga jadi kebiasaan buruk juga ini. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya, na'udzubillah min dzalik. Terlalu banyak nih. Sehingga ketika umur segitu tuh kadang-kadang juga sering jarang di rumah. Ya, jarang di rumah, main sama ini. Dan isinya main. Mohon maaf, kadang-kadang main gaple, main kartu, main. Ya, hal-hal yang ya sebersihnya dia harus jauhi. Ya. Terus, dan yang kita khawatirkan kadang-kadang membuat keputusan yang di luar. Udah ini ya beberapa hari yang lalu kita ya, ada pasangan muda. Padahal ini sebenarnya ya Allah ya dia akhirnya menyesal dengan apa yang dia bilang coba memutuskan ya untuk berpisah. Saya bilang pikirkan tidak mudah. Untuk melihat saja ada yang sudah tidak ada pasangannya. Apakah dia langsung dapat pasangan? Jangan karena ini hati-hati dengan yang ini. Makanya apa? Ketika kita ini usia umur sudah 40 tahun itu, cobalah ibadah-ibadah kita yang kita perlu perbaiki. Iya, ya betul itu yang. Anda pernah ini barangkali yang ini hanya solusi barangkali. Yaitu kita kalau sudah umur 40, usahakan tidak boleh kita hanya sekedar sholat wajib. Usahakan kita bangun sholat malam. Ya, minimal mulailah dari witir saja dulu. Witir saja dulu. Tidurnya jangan terlalu malam. Ya, tidurnya jangan terlalu malam. Itu usahakan tidur segera mungkin. Ya, supaya bangun lebih awal. Kalau lebih awal tuh pikiran tuh ya, jernih, kemudian gampang kita membuat agenda. Ya. Dan itu barangkali pubertas yang positif. Ya, kemudian kita harus mewujudkan ambisi-ambisi yang belum tersampaikan. Ambisi tentunya ambisi yang positif. Positif ya. Jadi antum pasti kalau susahnya kalau ada orang hidup tidak punya ambisi. Jadi dia hanya itu, semua orang harus punya ambisi. Apa yang kita mau wujudkan dari ambisi kita nih? Apakah kita punya
ingin punya rumah, ya, ingin haji, ingin ya umroh bareng keluarga barangkali. Itu ambisi-ambisi itu harus kita ini ya minta kepada Allah. Nah itu untuk meminimalisir seluruh yang barangkali akan terlintas ya pikiran-pikiran negatif. Iya. Jadi usia 40 itu memang rawan untuk kita ini. Maka itulah bimbingan ya Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi itu. Iya. Ya. Selain itu juga memang kalau dilihat sebenarnya justru memang di usia 40 itu kategori memang usia puncak. Tadi Ustaz menyampaikan di mana para nabi, para rasul itu kan di usia 40 manusia itu mengalami suatu kematangan secara psikologis harusnya Ustaz ya. Sehingga mereka ini secara umum akan bisa memberikan keputusan yang baik semestinya. Tidak kalau keputusan tersebut tentunya dilakukan secara di luar kebiasaan, berarti ada kemungkinan kan pasti ada pengaruh dari circle-nya tadi Ustaz ya. Ya, circle-nya itu. Tentunya itu yang ya tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa almar'u ala dini khalilih itu memang besar banget pengaruhnya gitu loh. Kalau kita tidak bisa menempatkan diri di dalam pertemanan, di dalam satu circle kan gitu, tentunya di usia 40 yang harusnya dia bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya secara positif kan gitu Ustaz ya. Itu bisa ke arah yang tidak baik kan gitu Ustaz ya. Betul itu. Iya. Kata ulama ya di antaranya adalah Imam Asfahani rahimahullah ya. Beliau mengatakan innal insan idza balagha hadzal qadar ya sesungguhnya seseorang kalau dia sudah sampai derajat seperti ini ya atau level ini yatakawwa khalqahu alladhi huwa alaih. Jadi dia memperkuat apa yang ada di dalam dirinya dia. Makanya memang ya kita yang sebelum masuk arba'in ya antum yang belum masuk usia 40 makanya harus segera mungkin yang merubah dari barangkali sifat buruk ya yang menjadi ya sifat yang baik ya. Lingkungan yang tadinya memang banyak sekali negatifnya nih ya kita berusaha untuk hijrah mencari yang positif. Nah itu dia harus ini nih fala yakat yazaluhu ba'da dzalik. Kenapa? Kalau sudah masuk usia 40 kemudian kebiasaan buruknya itu belum ya, berubah, dia hampir-hampir dikatakan tidak akan bisa dia merubah kebiasaan. Ya maka kita harus tuh ya. Jadi ya sekali Masya Allah ini ya kayaknya diajarkan oleh Rasulullah SAW doa apa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali ya. Wal jubni wal harami wal buhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kelemahan dan sifat malas ya. Ya kemudian sifat pengecut. Jadi ini ya, Masya Allah ya. Ya na'udzubillah min dzalik kita kalau ada ini. Ada beberapa orang dia seperti menyerah dalam hidup. Yang ketika ini kan saya bilang ayo antum tuh coba ya. Jangan malu. Ya kita belajar kepada yang lebih mudah barangkali. Dan mohon maaf nih kadang-kadang juga belajar kepada dulu dia pegawai kita barangkali. Bawahan kita. Ya sekarang barangkali dia jadi bos kita. Atau jadi ya, atasan kita ini. Jangan malu kita belajar. Ya, kita harus inilah. Ya, percaya kepada takdir. Ya, kali kita dulu punya kesalahan-kesalahan yang kemudian Allah uji. Ya. Makanya hati-hati dengan celaan. Ya. Jangan sampai nih lisan kita nih mencela seseorang yang na'udzubillah min dzalik. Allah akan balikkan. Ya. Apa yang dicela
dia tidak akan meninggal, dia tidak akan mati, meninggalkan dunia ini kecuali Allah akan berikan cobaan apa yang dia celah. Nah, hati-hati ini. Ya, maka dengan ucapan-ucapan ini nih, ya Allah ya diberikan juga ujian yang sama nih. Ya, itu terlalu banyak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minal jubni wal harami, ya, masa tua yang buruk. Ya, kita harus minta berlindung dari hal itu. Ya, dari hal yang tua. Su'il kibari kan. Ya Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Dari masa tua, ya, dari malas dan masa tua yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ya jadi orang tua yang hina, dina, kemudian jatuh mungkin harga diri kita minta pada Allah. Dan itulah yang mesti kita takuti di usia-usia yang ini. Jadi jangan menghayal yang di luar nalar kita, luar jangkauan kita. Allah. Ya Ustaz, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban antum terkait dengan pertanyaan dari saudara Abdurrahman. Dan mungkin juga bahwa perlu kita ingat sebenarnya di usia tersebut lama-lama itu banyak kenikmatan yang dikurangi Ustaz ya. Contoh ya mungkin yang dulunya nggak pakai kacamata kayak anak. Udah pakai kacamata terus ngelihat sudah tidak terlalu jelas. Nah, itu sudah harus merupakan satu notis atau peringatan untuk diri sendiri gitu. Oh, yang dulunya sudah ada yang hitam, sekarang sudah ada yang putih juga kan gitu. Itu sudah notis seperti itu juga harusnya gigi mulai tidak rata atau mulai apa. Itu sudah hal-hal seperti itu selain tadi berbicara di usia 40 pada saat puncaknya, dan disitulah juga ternyata kenikmatan itu sudah mulai Allah cabut satu persatu. Ya, diingetin dengan hal-hal secara fisik kita sendiri aja. Kalau kita sudah bisa bercermin kan di situ biasanya. Insyaallah semoga bermanfaat apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Fauzi Basultana, dan ini tidak hanya untuk saudara penanya tentunya Ustadz ya,